Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, mahasiswi pengendara motor tewas tertabrak pickup. Patung Ganesha di Kawah Bromo hilang misterius. KRI Kapak dan KRI Pana siap menambah kekuatan tempur TNI AL. Saudara, kecelakaan terjadi antara pemotor dan mobil pickup di Kabupaten Jombang. Korban mahasiswi tewas seketika di lokasi kejadian, pengemudi pickup yang berupaya kabur berhasil diringkus warga. Korban Ayu Septianing, mahasiswi asal Purworejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, tergeletak di samping motornya. Korban yang sudah tidak bernyawa kemudian dibawa mobil ambulan ke kamar jenazah RSUD Jombang. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Brantas Ploso, Kabupaten Jombang. Kecelakaan bermula saat korban mengendarai motor melaju dari arah Mojokerto menuju Jombang. Di Jalan Menikung diduga korban mencoba mendahului mobil pick-up yang dikemudikan oleh Ulfi Afan asal Sumber Nongko, Kabupaten Jombang. Saat itulah motor korban menyenggol bagian depan samping kiri pick-up hingga terjatuh dan terlindas pick-up. Namun pengemudi pick-up tidak berhenti dan berusaha kabur, sehingga warga sekitar mengejar dan meringkus Ulfi Afan lalu menyerahkannya ke polisi. Sama-sama dari arah timur, jadi satu arah ya. Awalnya itu sepeda motornya mau nyalip. Akhirnya nyalip, tapi tertenggur di sampingnya bak. Akhirnya badannya itu oleng, terjatuh di depannya mobil bak tadi itu terlindas. Terus? Saya tahu sudah terlindas sebenarnya, tapi teman saya tahu jelas tadi. Saya ke situ sudah keadaan sudah parah, sudah meninggal. Tahu-taunya itu barangnya bekasnya itu semuanya ambiar. Langsung aja lari. Untuk mobilnya? Lari itu lalu saya mau nolong, lihat mobilnya itu kayak lari kayak mandek gak. Langsung berit banter, langsung aja kejar Pak tuh. Akhirnya ketangkep Pak? Ketangkep. Selanjutnya kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, pria 58 tahun di Ngawi tega menganiaya ibu muda tetangganya sendiri. Usai menganiaya korban, pelaku mencoba bunuh diri. Motif penganiayaan diduga berlatar belakang asmara. Warsito 58 tahun, warga desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, mengalami luka di bagian kepala dan lengan. Pria yang juga ketua RT di desa setempat ini harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Sedangkan Hesti, 23 tahun, korban penganiayaan yang tak lain, tetangga pelaku, dirawat di Puskesmas Pitu Ngawi. Ibu satu anak ini kini juga luka parah di bagian kepala dan lengan. Kasus penganiayaan ini diketahui pada Rabu siang oleh Suryati, kakak korban. Ia melihat adiknya sudah terkapar di halaman rumah, sedangkan Warsito juga tergeletak di depan pintu dapur rumahnya. Belum diketahui secara pasti motif penganiayaan ini, namun ada dugaan pelaku sakit hati karena Hesti yang ditinggal suaminya bekerja di Jakarta berusaha menghindar dan mengakhiri hubungan dengan Warsito yang sudah terjalin hampir setengah tahun. Tangannya nggak tahu, pokoknya kepalanya kepalanya udah berdarah. Terus aku teriak-teriak minta tolong tetangga itu. Terus aku pulang ganti baju, orang saya pakai anduk doang langsung. Terus dibawa ke dalam rumah orang-orang itu. Oh gitu. Itu kenapa bu lukanya? Nggak tahu, dibacok. Dibacok siapa yang baca? Katanya Warsito katanya. Suaminya gitu? Bukan, tetangga depan rumah. Tetangga. Kenapa bu itu? Nggak tahu. Cemburu gitu? Nggak tahu. Emang punya hubungan apa Saya Warsito juga dengan nggak Mbak tahu. ini? Terus Warsito kemana bu? Ke rumah sakit umum. Kenapa? Luka juga? Iya. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Barang bukti sebilah sabit milik pelaku disita sebagai barang bukti. Kita telusuri
Kemudian kita cari barang bukti, ternyata kita temukan sabit itu di dekat pintu itu ada pohon rambutan. Di bawah pohon rambutan itu ada berceceran darah. Kemudian di situ juga ada sabit itu. Setelah kami amankan, sekaligus mengamankan beberapa alat bukti yang lain seperti HP terduga, kemudian HP korban, dan bekas ceceran darah yang ada di bantal pada saat korban diamankan di kamar. Hingga kini, polisi masih menunggu sampai pelaku sembuh untuk dimintai keterangan terkait kasus penganiayaan ini. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, 4 remaja berusia belasan tahun diringkus polisi karena membobol sekolah dasar dan membawa kabur 4 laptop serta 36 gawai jenis tablet. Semua pelaku dititipkan ke Balai Permasyarakatan Anak karena masih di bawah umur. 4 bocah pelaku pencurian laptop dan gawai tablet milik SD Negeri Penjaringan Sari, Rungkut, Surabaya ini adalah MP 15 tahun, NA 14 tahun, BD 16 tahun, dan MF 16 tahun. Dari 4 pelaku ini 3 diantaranya pelajar SMP, sedangkan 1 pelaku yakni MF adalah anak putus sekolah. Keempatnya ditangkap sehari setelah membobol SD Negeri Penjaringan Sari, Surabaya. Dalam aksinya 4 pelaku beraksi saat malam hari dengan memanjat tembok. Tidak adanya penjaga sekolah membuat mereka leluasa mencuri di ruang tata usaha sekolah. Kawanan pencuri ini membawa kabur 4 laptop dan 36 gawai tablet untuk pembelajaran siswa. Kapolsek Rungkut, Kompol Muhammad Fakih, sebelum beraksi, 4 pelaku ini berpesta miras. Modusnya dengan cara memanjat pagar depan, kemudian mencongkel jendela. Ya, karena di sana juga nggak ada penjaga malamnya, jadi dia dengan leluasa. Ya, anak-anak kita, adik kita ini melaksanakan pencurian ini kayak main-main di dalamnya karena tidak ada CCTV. Ya, sebelum melakukan pencurian ini dia minum minuman keras dulu. Ya. Seluruh barang bukti pencurian berhasil disita karena belum sempat dijual. 4 pelaku dititipkan ke Balai Pemasyarakatan Anak untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, motor trail yang diparkir pemiliknya di pinggir jalan raya depan toko di Jember raib digondol pencuri. Pelaku beraksi di siang bolong saat suasana sekitar relatif ramai. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku mengincar sebuah motor trail yang diparkir di depan salah satu toko di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kaliwates, Jember. Beraksi di siang bolong saat suasana sekitar relatif ramai, pelaku cukup leluasa. Dalam hitungan detik, salah satu pelaku merusak kunci motor dan membawa kabur motor seharga puluhan juta rupiah itu. Pelaku nyaris tanpa kendala saat beraksi, sebab motor yang diketahui milik tamu itu diparkir begitu saja, sedangkan pintu toko tertutup rapat. Saya sengaja memang tutup karena istri saya lagi sakit, saya mandi. Pas habis mandi, saya keluar lagi, buka toko itu udah nggak ada. Setiap hari memang parkir di situ. Pada waktu parkir ada berapa motor? 2, sama yang putih itu. Pencurian sendiri terjadi pada Selasa siang dan langsung dilaporkan ke polisi. Saat mendatangi TKP pada Rabu sore, polisi memastikan jika motor tersebut diparkir tanpa kunci ganda. Karena pada waktu itu pelapor bertamu kepada keluarganya di situ. Ya, mahasiswa di salah satu universitas di Jember, kalau tidak salah sesuai dengan KTP-nya situ Pondok. Ya. Namun dari kami sudah melakukan cek TKP, tim Kapolmas juga sudah langsung ke TKP juga dan menghimbau kepada masyarakat. Artinya pencurian sepeda motor sering kali terjadi. Ya. Bila perlu kunci ganda. Berbekal bukti rekaman kamera pengawas, polisi masih memburu pelaku. Polisi juga mengimbau agar warga lebih berhati-hati saat memarkir kendaraannya dan menambahkan kunci ganda. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Patung Ganesha di kawasan Bromo hilang misterius. Selengkapnya usai jeda pariwara,
Berikut ini.